Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Salmanan. Jadi pada hari ini saya akan memberitahukan dan sharing kepada kalian semuanya bagaimana cara memilih strategi saat kita ingin melakukan trading di platform Olimtrade. Banyak sekali strategi yang sudah saya sharingkan kepada kalian semuanya dan mungkin banyak juga orang yang sudah berbagi ilmu kepada kalian semuanya di YouTube. Dan mungkin kalian di sini ada beberapa orang yang dilema dalam memilih strategi. Jadi terkadang orang yang banyak nonton strategi itu mereka pada bingung gitu ya. Bingungnya di mana gua itu harus trading pakai strategi apa gitu ya. Nah, saya di sini mau ngasih masukan dari hasil pengalaman pribadi saya dan dari hasil kajian saya kepada kalian semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ke inti videonya, buat kalian yang belum mempunyai akun Olimtrade dan ingin mendapatkan bonus 100% deposit, kalian bisa registrasi menggunakan link yang ada di deskripsi. Lakukan registrasi menggunakan link tersebut. Lakukan deposit minimal $30 hingga $200. Jadi kalau misalkan kalian deposit $200, maka kalian akan dapat bonus lagi $200. Jadi saldo yang akan dikreditkan ke dalam akun kalian menjadi $400. Lumayan banget, buruan ambil mumpung masih ada ya. Nah, mari kita langsung lanjut dalam segi memilih strategi ya. Sebenarnya strategi itu satu aja untuk digunakan trading itu cukup. Yang jadi masalahnya kita harus sabar menunggu momen saat strategi itu terjadi. Misalkan di sini mungkin saya di sini udah menjelaskan tentang strategi moving average nih. Contoh ya, ini mah contohnya. Misalkan di sini saya menggunakan strategi SMA. Yang pertama periode 9 dan yang kedua adalah periode 41. Nah, ini kita kasih uang warna biru dan yang SMA 9-nya di sini saya kasih warna yang kuning ya. Nah, bagaimanakah keterangan cara menggunakan strategi moving average ini? Sebenarnya keterangannya cukup simpel. Ketika moving average ini bersilangan seperti ini, ya, nah, jadi ketika moving average yang 9-nya ada di atas dan moving average yang birunya yang periode 41-nya ada di bawah, maka tren di sini akan melakukan naik dan di sini adalah peluang kita untuk membuka perdagangan buy. Begitu juga sebaliknya. Ketika si moving average yang birunya yang periode 41 ada di atas dan SMA moving atau exponential moving average yang periode 9-nya ada di bawah, maka tren akan menjadi turun dan di sini kita bisa membuka perdagangan sell selama 3 hingga 5 menit. Nah, kita hitung ya. Dalam satu hari ketika kalian hanya menggunakan strategi SMA ini atau exponential moving average dengan periode 9 dan 41, dalam satu hari ada berapa kali persilangan? Ya, kita hitung profitnya berapa dan kita hitung lossnya berapa ya. Nah, seperti ini. Mungkin di sini adalah dia ada persilangan saat moving average yang periode 9 ke atas dan yang periode 41-nya ada di bawah dan di sini tren menjadi naik. Dan di sini adalah kesempatan kita untuk membuka perdagangan buy selama 1 hingga 5 menit dan di sini kita udah mendapatkan profit. Yang kedua, ada bersilangan lagi di sini ya. Bersilangan yang warna kuningnya ada di bawah, yang periode 41-nya yang birunya ada di atas. Ketika kita membuka perdagangan sell, kita sudah mendapatkan profit juga. Berarti ini adalah profit yang kedua. Yang ketiganya di sini mungkin ada sedikit market sedang sideways. Tapi kalian juga harus bisa membaca saat market sedang seperti ini. Kalau misalkan lagi tipis-tipis kayak gini, saya saranin untuk tidak membuka perdagangan. Nah, saat seperti ini, bersilangan lagi, SMA kuningnya ada di atas dan SMA birunya ada di bawah, yang periode 41, dan Anda di sini bisa membuka perdagangan buy selama 3 hingga 5 menit dan sudah mendapatkan profit lagi, profit yang ketiga. Lanjut lagi, mungkin di sini kalian ada yang mengira ini ketika dia sudah bersilangan, dia akan turun ke bawah, mungkin di sini kalian akan membuka perdagangan sell. Nah, ternyata di sini malah terjadi yang namanya loss. Nah, ini mungkin karena loss karena di sini ada candlestick berbentuk doji yang seperti palu dan ini langsung mantul ke atas dan ini juga titik area support. Maka di sini langsung ada pemantulan lagi. Tapi ketika ada pemantulan, SMA kuningnya di atas dan SMA birunya ada di bawah dan di sini adalah
kita untuk membuka perdagangan buy. Berarti profit yang keempat, lossnya baru satu. Kalau misalkan kita open posisi di yang keempat dengan kompensasi kekalahan, maka kita tetap profit gitu loh. Nah, langsung di sini ya. Ketika si SMA kuningnya nih bersilangan dengan SMA yang 41-nya atau EMA 41-nya, di sini kan langsung turun. Ketika kita membuka perdagangan sell selama 3 sampai 5 menit atau 1 hingga 3 menit, di sini kita sudah mendapatkan profit lagi, guys. Gitu. Jadi cuman satu strategi yang kalian gunakan, cuman kalian sabar dalam menunggu momen tersebut. Jadi kalian dalam satu hari itu cuman nunggu momen persilangannya doang, ya. Kalau misalkan belum persilangan ya kalian jangan open posisi, mau tidak mau seperti itu, harus sabar menunggu. Karena penyakit dan penyebab loss saat kita melakukan trading adalah tidak sabar menunggu momen. Coba pikirin atau lenyepin apa yang saya omongkan benar atau tidak. Kalau menurut saya sih benar ya, karena saya ngomong dari hasil pengalaman saya pribadi saat saya melakukan trading. Terkadang saya kalau misalkan tidak sabaran menunggu momen saat ingin melakukan trading ya saya juga terkena loss. Tapi di waktu yang selanjutnya alhamdulillah lagi mengevaluasi diri dan alhamdulillahnya profit kembali seperti itu. Dan jangan lupa ketika kalian melakukan trading wajib melakukan penarikan dana. Tidak melakukan penarikan dana berarti kalian bukan trading ya. Ingat, kalian wajib melakukan penarikan dana. Karena di sini kita saat melakukan trading itu mencari cuan, itu mencari profit ya. Nah, nanti di bagian bab kedua saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya bagaimana cara mengatur money management, stop lossnya di angka berapa, target profitnya di angka berapa, dan modalnya harus berapa, dan open posisinya harus berapa. Nanti di episode kedua ya. Nah, tapi ini langsung masih fokus juga di penerangan strategi yang efektif untuk Anda gunakan. Nah, ya di sini juga kita lanjut lagi ke belakang nih ya, tanggal 17 jam 7 nih ya. Ini dia bersilangan, SMA kuningnya di bawah, SMA birunya di atas, satu persilangan dan profit. Di sini juga ada persilangan, SMA kuningnya di bawah, SMA birunya ada di atas, dan kita bisa membuka perdagangan sell, profit kedua. Saat di sini ada persilangan ke atas, kita membuka perdagangan buy 1 hingga 5 menit atau 1 hingga 3 menit. Di sini juga kita mendapatkan profit. Profit yang ketiga ya. Lalu lanjut lagi, di sini ada persilangan lagi SMA 4 yang kuningnya ada di bawah dan ada SMA yang 41 birunya di atas. Di sini adalah momen kita untuk membuka perdagangan sell dan kita sudah mendapatkan profit lagi, profit yang keempat. Yang kelimanya, nah ini kalau marketnya yang kayak seperti ini, banyak jari-jari seperti ini, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan trading di market yang seperti ini ya, yang banyak-banyak shadow, lidi-lidi, jangan. Ini market tadi sedang agresif sekali. Nah, sesudah agresif baru dia membuat tren baru. SMA-nya bersilangan dan profit lagi, 5 kali profit. Cuman yang jadi masalahnya itu apakah kalian sudah bisa sabaran nggak ketika menunggu momen tersebut? Nah, milih mana nih? Milih sabar atau milih nggak sabaran? Sabaran, kalian akan mendapatkan profit. Nggak sabaran, kalian nggak akan mendapatkan profit. Yang kedua juga, kalian harus mengatur money management kalian. Yang ketiga, kalian harus menargetkan target profit harian kalian. Coba, kalian tonton video ini sampai habis dan kalau bisa berkali-kali supaya mengerti gitu ya. Mungkin kalau misalkan orang itu kan beda-beda ya IQ-nya. Ada yang sekali nonton langsung paham, ada yang beberapa kali nonton langsung paham, dan ada juga orang yang sudah beberapa kali nonton tapi nggak paham-paham, ada juga yang kayak gitu. Nah, kalau misalkan orang yang udah nonton, banyak banget nonton tapi nggak mengerti-ngerti, itu niatnya kurang gitu. Ada suatu niat yang tidak baik, jadi nggak ngerti-ngerti. Tapi kalau misalkan kalian sungguh-sungguh ingin membuat diri kalian berkembang dengan di dunia seperti ini, tidak jadi masalah dan tidak ada menutup kemungkinan ya. Kalau misalkan kalian mau dan yakin, fight aja seperti saya di waktu zaman dulu ya, seperti itu. Nah, misalkan gua mah nggak mau nunggu nggak mau pakai strategi SMA misalkan mau pakai strategi menggunakan indikator parabolik misalkan. Nah, parabolik itu gimana sih cara pakainya? Nah, parabolik itu ketika paraboliknya ada di atas, simpel ya, ini penerangan simpelnya. Kalau misalkan keterangan panjangnya itu ini sangat panjang banget. Cuman saya di sini cuman hanya ingin menjelaskan secara singkat tapi jelas gitu loh. Nah, ketika si paraboliknya ini ada di bawah seperti ini, maka tren sedang mengalami yang namanya penaikan dan di sini kita bisa membuka perdagangan buy.
Ketika paraboliknya ada di atas seperti ini, maka si candlesticknya akan menjadi turun dan kita bisa membuka perdagangan sell. Nah, mari kita hitung ya. Tapi menurut gua sih lebih enak kalau misalkan ini kan terlalu cepat juga ya perpindahannya antar waktu paraboliknya. Menurut saya sih lebih efektif menggunakan strategi SMA sih, moving average, exponential moving average atau simple moving average. Yang ini SMA, antara SMA dan EMA ya. Ini strategi yang sangat cocok sekali. Kalau parabolik menurut gua kalau misalkan pakai sistem ini kurang efektif guys, karena perpindahan bola paraboliknya itu cepet banget. Nah, kalau nggak pakai itu, pakai strategi RSI 10 nih misalkan. RSI 10 kalian juga harus mengetahui di market yang seperti apa kalian harus membuka perdagangan. Market yang sedang kuat naik atau market yang sedang kuat turun, kalian dilarang menggunakan strategi RSI 10 karena bakal banyak penembusan seperti ini. Jadi kalian harus menghindari market yang saat sedang kuat naik, menghindari strategi RSI 10. Jadi jangan dulu dipakai gitu. Tapi kalau misalkan marketnya sedang sideways seperti ini, maka ini adalah momen kita untuk membuka perdagangan buy di area hijau, garis hijau ini, dan sell di area merah seperti ini. Kita bisa membuka perdagangan sell 1 hingga 3 menit. Tapi tetap saya cuma di sini menyarankan kalian untuk menggunakan exponential moving average ya. Dan melakukan trading dari jam 10 pagi ke sana itu sangat efektif. Nah, baik. Mungkin gitu aja dulu dalam cara segi memilih strategi untuk melakukan trading. Yang kedua, saya akan ngebahas tentang bagaimana cara mengatur money management, modal yang baik, open posisinya harus berapa, target profitnya harus berapa, dan stop lossnya harus di angka berapa. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.